Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Jangan Seperti Kuda. Kita akan membaca dua ayat dari Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Di ayat ke-8 ini kita melihat ada satu janji Tuhan yang luar biasa kepada orang-orang pilihan Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu akan mengajar, akan menunjukkan jalan, akan memberikan nasihat, dan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang tersebut, yaitu orang-orang pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan. Memang Tuhan itu memperhatikan semua manusia yang ada di bumi ini, tetapi ada perhatian khusus yang Tuhan tidak berikan kepada semua orang, tetapi hanya kepada orang-orang yang memahami pengajarannya, orang-orang yang mengerti tentang jalan-jalan Tuhan, yaitu orang-orang pilihan, orang-orang yang percaya kepadanya, di mana dikatakan sekali lagi Tuhan katakan akan mengajar, menunjukkan jalan, dan akan memberikan nasihat. Tetapi di ayat yang ke-9 Tuhan juga mengingatkan jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Ayat ini sepertinya kontradiktif dengan ayat yang ke-8, tetapi di sini menunjukkan suatu peringatan dari Tuhan bahwa kepada orang-orang pilihan yang diajar, yang ditunjukkan jalan oleh Tuhan, yang diberi nasihat, itu bisa terjadi bahwa mereka juga bisa menjadi liar seperti kuda atau bagal. Di mana kuda atau bagal ini adalah keturunan dari kuda jantan dan keledai betina, yang menghasilkan hewan yang disebut bagal, yang dikatakan tidak berakal budi sehingga harus dikendalikan dengan tali kekang. Kita tahu bahwa kuda ketika dipakai untuk tujuan apapun, untuk sarana pengangkutan pada masa itu, pada masa Alkitab itu ditulis, juga saat ini untuk mungkin menarik delman, juga untuk sarana olahraga berkuda. Kuda itu pasti dikenakan atau dipakaikan tali kekang untuk bisa dikendalikan oleh pengendaranya, bisa diarahkan untuk berbelok ke kiri atau ke kanan. Karena kalau tidak dipakaikan tali kekang, pasti kuda itu tidak bisa mengikuti kemauan tuannya. Dia akan berjalan kemana dia mau. Demikian juga bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang percaya, di mana kalau orang itu mengikuti keinginannya sendiri, mengumbar hawa nafsunya, maka dia akan menjadi liar, seperti kuda. Dia bisa memberontak kepada Tuhan, dia tidak bisa mengikuti pimpinan Tuhan, sehingga untuk itulah Tuhan mengingatkan jangan menjadi seperti kuda. Kalau menjadi seperti kuda, apa yang akan Tuhan lakukan? Tuhan akan memperlakukan seperti kuda itu dikenakan atau dipakaikan tali kekang. Artinya ini sebuah hal yang atau satu disiplin yang akan Tuhan terapkan, yang tentunya tidak mengenakkan. Kuda itu kalau dikenakan tali kekang pasti tidak nyaman, tapi untuk itulah tujuannya, untuk kebaikan daripada kuda itu, untuk dia bisa terkendali. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika keinginan kita menjadi liar, kita memberontak, kita melepaskan diri dari pimpinan Tuhan, tidak ingin dikekang, dan kita menempuh jalan menurut kita sendiri yang pastinya akan jauh dari jalan Tuhan, maka Tuhan akan berlaku keras, Tuhan akan menekan kita, Tuhan akan mendisiplin kita. Namun kita harus percaya bahwa disiplin Tuhan, didikan Tuhan, ajaran Tuhan itu semua untuk kebaikan kita. Karena di Ibrani 13 juga dikatakan bahwa Tuhan itu mengajar orang yang dikasihinya. Dia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, dari arahan Tuhan, dari nasihat Tuhan, supaya kita
tidak menjadi seperti kuda yang liar dan tidak bisa dikendalikan, sehingga Tuhan harus menghajar dan mendisiplin kita. Mari kita ikuti jalan Tuhan, pimpinan Tuhan yang pasti akan membawa kita kepada satu hal yang baik. Kalaupun ada saat di mana kita menyimpang dari Tuhan dan Tuhan akan mendisiplin dan menghajar kita, mari kita terima itu sebagai hal yang memimpin kita atau hal yang baik untuk membawa kita kembali kepada jalan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biar lewat renungan pada hari ini kita belajar untuk kita mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti arahan Tuhan, jangan mengumbar keinginan hawa nafsu kita yang pastinya bertentangan dengan kehendak Tuhan, supaya kita boleh berada di dalam rencana dan kehendaknya, dan Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kita. Jadi mari kita sungguh-sungguh mau mengikuti nasihat firman Tuhan ataupun melalui pimpinan Roh Kudus yang bisa berbicara lewat hati nurani kita untuk membimbing kita kepada jalan yang benar. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat perhatian-Mu kepada kami ya Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengikuti arahan Tuhan, pimpinan Tuhan, mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan. Dan kalaupun kami Tuhan salah, Tuhan kami mau Tuhan untuk menerima nasihat dan teguran-Mu. Pimpin kami selalu pada jalan-Mu Tuhan. Dan kami percaya itulah jalan yang terbaik untuk kami, karena kasih-Mu yang besar telah Engkau nyatakan dalam hidup kami untuk membawa kami kepada satu hal yang baik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.